Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna dhayya'ani lirajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal masuk kepada pasal yang ketiga dari 4 pasal yang ditambahkan oleh musannif. Yang pertama dalam pasal ini akan menerangkan tentang makna uluhiyah, makna ketuhanan atau definisi ketuhanan. Jadi setelah penjelasan tentang la ilaha illallah, maka masuk kepada penjelasan tentang apa itu definisi Tuhan atau ketuhanan. Id ma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwah waftiqaru kulli ma adahu ilaih. Maka makna ketuhanan atau makna uluhiyah, makna ilahi adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain
dan segala sesuatu yang lain membutuhkan dia. Itu definisi ketuhanan. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Jadi ada dua macam definisi. Jadi satu pengertian ini, makna ketuhanan oleh musonef dibagi menjadi dua pengertian atau dua makna yang harus kita pahami. Nanti akan dijelaskan satu persatu dari tiap-tiap definisinya. Apabila Tuhan itu diartikan dengan definisi yang tadi, yang dianggap oleh musonef sebagai definisi yang sempurna dibandingkan dengan definisi atau makna-makna ketuhanan yang lain, maka apabila makna itu mau dimasukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah, maka bunyinya akan menjadi la mustaghniya an kulli ma siwa wa muftakiron ilaihi kullu ma adahu illallahu ta'ala. Tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain, dan yang lain segalanya membutuhkan dia, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau makna tadi mau dimasukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah, akan jadi demikian bunyinya. Makanya kalau kamu sebagai orang yang telah ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu akidah, ketika ditanya la ilaha illallah itu artinya apa gitu. Ya jangan artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah gitu loh. Kalau diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya berarti kamu kayak baru masuk Islam gitu. Tapi harus bisa menghadirkan makna yang sudah kamu pahami dari ketuhanan. Jangan tidak ada Tuhan, setidak-tidaknya kita maknai apa? La ilaha illallah diartikan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu makna umum, makna yang lazim, makna yang banyak dipakai oleh orang-orang yang memahami tentang ketuhanan secara istilah, secara syar'i. Tapi kalau mau menggunakan makna ahli tauhid, diartikan tidak ada zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada dia, maka zat itu hanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Taqaddama wajhu ikhtiyarina fi tafsiril kalimatil musyarrafah. Maka telah disebutkan pilihan saya, kata musannif, untuk menafsirkan kalimat musyarrafah bihadzal makna, dengan makna tersebut. Musannif telah memilihnya dibandingkan dengan makna-makna yang lain. Ini yang lebih dipilih oleh musannif. Fafasarna maknal uluhiyah ala sabilil ifrad. Maka saya menafsirkan makna uluhiyah dalam rangka menyendirikannya, memisahkannya dari makna-makna yang lain. Tsumma ratabna alaihi makna tarkib.
Kemudian saya susulkan padanya makna tarkib dalam kalimat musyarrafah. Wadzalika dzahirun, maka itu adalah makna yang dzahir. Jadi kalau uluhiyahnya diartikan la ma'bud bihaq, tidak ada yang berhak untuk disembah, maka tarkibnya bagaimana? Ya berarti tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau maknanya mau dimaknai dengan istighna dan iftikar, maka tarkibnya jadi tidak ada yang maha kaya kepada yang lain dan butuh kepada dia segalanya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna istighna dan iftikor gitu loh, dikasih kode oleh musonif nih, kasih kode biar kamu jelas. Istighna dan iftikor, artinya ketuhanan itu mengandung dua makna tersebut. Amma istighna loh, yang pertama nih, adapun makna istighna artinya makna yang mengandung makna ketidakbutuhan Allah kepada segala sesuatu. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu wa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujudu wal qidamu wal baqa' wal mukhalafata lil hawadits wal qiyama bi nafsih wa tatanazzaha anin naqais. Maka definisi ini itu memasukkan seluruh akidah yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar sifat-sifat Allah dari awal sampai akhir. Maka dengan makna ini semua akidah itu kita masukkan ke dalamnya. Jadi makna istighna itu memasukkan yang pertama jumlahnya ada 11 sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita belajar sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Kalau kamu masih mengenal 20 itu secara terkumpul, maka 20 itu belum menunjukkan makna ketuhanan. 20 itu belum bisa kamu fahami untuk menunjukkan wajahnya tentang ketuhanan atau definisi tentang ketuhanan. Tapi setelah nanti dipisahkan, maka baru akan nampak makna ketuhanan dari situ. Ibaratnya begini, kamu ini saya ajak kemana? Material. Ya, di material kamu saya tunjukin, ini yang namanya bata, ini batu kali, ini semen, pasir, split. Saya kenalkan tuh kamu satu-satu. Ini semua bahan untuk membuat rumah. Tapi setelah kamu kenal semua bahan itu kan belum kelihatan rumahnya. Udah kelihatan belum? Karena masih jadi bahan gitu loh. Jadi kalau kamu masih belajar sifat 20 wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman, ya kamu belum ngerti makna ketuhanan, belum ngerti gitu loh. Maka setelah itu baru ini mau dirakit, mau disusun,
mau ditampilkan ini semua agar bisa menjadi sebuah rumah. Ketika akan jadi sebuah rumah, barulah nanti yang semua itu dikumpulkan yang semestinya. Oh, semen kumpul sama pasir, kumpul sama split, nanti jadinya coran. Ini buat bikin pondasi. Ini batu bata kalau campur sama semen nanti jadinya dinding. Ketika sudah dikumpul di kelompok-kelompokkan begitu, maka terbentuklah sebuah penjelasan atau makna. Sebelum dikelompok-kelompokkan ya kamu belum ngerti ini jadi makna apa, gitu loh. Maka 20 sifat yang wajib itu dikelompokkan jadi 2. Kelompok yang pertama namanya kelompok istighna. Apa itu? Yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Kelompok yang kedua menunjukkan makna yang kedua, yaitu segala sesuatu membutuhkan Allah. Jadi 20 sifat dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama jumlahnya berapa? 11 sifat. Kelompok kedua jumlahnya 9 sifat. 11 sifat itu apa saja? Yang pertama wujud. Terus yang kedua qidam, wujud qidam, baqa, mukhalafa lil hawadis, qiyamuhu binafsih. 5 nih. Terus sama, basor, kalam. Berapa? 8. Sami'an, basiron, mutakalliman. Berapa? 11. Gitu loh. Wujud, qidam, baqa, mukhalafa lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman. Jumlahnya 11. 11 ini menunjukkan makna istighna, bahwa Allah itu zat yang tidak butuh segala sesuatu. Kalau yang wajibnya ada 11, maka mustahilnya juga 11, gitu loh. Yang mustahil yang masuk makna istighna juga ada 11. Ditambah lagi nanti masuk pula makna yang jaiz. Jadi makna istighna itu memasukkan yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Di kelompok-kelompokkan tuh. Yang wajibnya 11 masuk istighna, mustahilnya 11 masuk istighna, jaiznya ada berapa? 3. Sifat perkara jaiz yang 3 masuk ke dalam istighna, gitu. Wa tatanazahuhu anin naqais wa yadkhulu fi dzalika wujubus sama' lahu ta'ala wal basar wal kalam. Lau lam tajib lahu hadhihi sifat lakana muhtajan ila muhdisin awil mahallin aw man yadfa'u anhun naqais. Apabila Allah tidak bersifat dengan 11 sifat yang wajib ini, maka pasti Allah itu yang pertama akan butuh kepada pencipta. Yang kedua akan butuh kepada zat yang lain. Yang ketiga akan butuh kepada yang menyempurnakan.
Berarti 11 sifat tadi menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Segalanya apa? 3 ini diantaranya. Enggak butuh pencipta, tidak butuh tempat atau zat yang lain, tidak butuh yang menyempurnakan. Gitu loh. Nanti keseluruhan makna istighna yang mau ditampilkan, yang mau kita pahami ada 5 macam makna istighna atau 5 macam penjelasan tentang Allah tidak membutuhkan sesuatu. Ada 5 perkara yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada pencipta. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada zat yang lain. Yang ketiga, Allah tidak butuh kepada yang menyempurnakan. Yang keempat, Allah tidak butuh kepada perantara atau penolong. Yang kelima, Allah tidak butuh kepada maf'ul yang diciptakan. Lama dzakara annal makna uluhiyah allati infaroda biha maulana jalla wa azza tastamilu ala maknayain. Di dalam kitab asal, kitab matannya musonif menyebutkan bahwa makna uluhiyah yang terkhususkan bagi Allah itu mengandung 2 makna atau 2 definisi. Sudah kita jelaskan tuh. Yang pertama, ahaduhuma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwah. Wasani yang kedua iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi ta'ala. Akhadha bidzikri ma yandariju min aqaidil iman tahta ma'nal awal fahuwa istighna. Fa idza faragha min dalika yadhkuru ma yandariju minha tahtal makna tsani wa huwa iftiqar. Maka akhadha bidzikri ma yandariju min aqaidil iman tahtal maknal awal, maka diambil dari apa yang dibicarakan musonif, yang mana memasukkan aqaid keimanan pada makna yang pertama, yaitu makna Allah tidak butuh segala sesuatu. Jadi setelah ini akan disebutkan tuh yang menunjukkan kalau Allah itu enggak butuh segala sesuatu. Kenapa kok harus 11 sifat? Apa buktinya gitu loh. 11 sifat itu menunjukkan Allah enggak butuh segalanya. Terus lalu akan disebutkan lagi setelahnya makna iftikar, yaitu yang mana menunjukkan makna segala sesuatu butuh kepada Allah. Qauluhu wa yadkhulu fi dzalika wujubu sam'i lahu ta'ala wal basar wal kalam. Pada perkataan matan, musannif mengatakan wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk ke dalam makna istighna wajibnya bagi Allah bersifat sama, basar dan kalam.
Maksudnya wa yadkhulu fi dzalika, masuk dalam makna istighna 3 sifat. Maksudnya adalah wajibnya 3 sifat ini bagi Allah, yang masuk menjadi sifat yang menunjukkan sucinya Allah dari segala macam kekurangan. Maksudnya Allah itu maha sempurna. Semua sifat-sifat kesempurnaan wajib bagi Allah. Kan di antara sifat sempurna yang kita bicarakan itu ada 3 sifat. Walaupun kita sudah bicarakan sifat sempurnanya Allah, ya bukan cuma 3 sifat, tapi tidak terbatas. Allah maha sempurna, kesempurnaan Allah tidak terbatas. Nah terus kenapa kok yang dimasukkan cuma 3 sifat sempurna itu yang langsung didalili dengan dalil Al-Quran sama basor dan kalam. Artinya apabila suatu zat tidak punya sifat ini, maka dia akan punya selawannya atau sebaliknya dari sifat ini. Seseorang tidak punya sifat melihat, maka akan punya sifat apa? Buta. Ya kan? Seseorang tidak punya sifat mendengar, akan punya sifat apa? Tuli. Seseorang tidak punya sifat bicara, akan punya sifat bisu. Maka tuli, buta, bisu itu sifat kekurangan atau kecacatan. Sifat cacat mustahil bagi Allah. Kalau selawannya itu sebaliknya menjadi sifat yang cacat, berarti sifat yang sebenarnya menjadi sifat yang sempurna. Maka orang yang punya sifat melihat, mendengar, bicara disebut orang yang sempurna. Jadi adanya sifat ini bagi Allah menunjukkan Allah tidak butuh lagi disempurnakan, karena Allah maha sempurna. Yakni yadhulu fi wujubi tanazzuhihi ta'ala anin naqais wujubu hadhihi sifati thalatha lahu ta'ala lima arafta fima sabaq, sebagaimana yang telah kamu ketahui sebelumnya. Artinya masuk ke dalam makna ini kemahasucian Allah dari adanya yang menyempurnakan dengan memasukkan 3 sifat ini sebagaimana yang telah kamu ketahui sebelumnya. Anna dalilal aqliyah ala itsbati kauni adaddiha naqais wa maulana jalla wa azza munazzahun anin naqais ijma'il uqala. Maka ini sudah dibuktikan sebelumnya. Sebelum ini kita sudah bahas bahwa Allah itu mustahil bersifat kekurangan, dan itu menjadi kesepakatannya semua orang yang berakal. Semua orang berakal, nggak ada yang ngomong Allah itu buta, nggak ada orang berakal ngomong begitu. Mau itu agamanya apa saja, kalau dia berakal, dia bertuhan, akan mengatakan Tuhan pasti sempurna gitu loh. Wong manusia aja disebut manusia yang sempurna ente. Kalau ente punya penglihatan, pendengaran, kamu disebut orang yang sempurna. Kalau ente nggak punya itu disebut orang yang cacat. Maka Allah
bersifat dengan sifat-sifat ini, maka dia pun disebut zat yang sempurna. Terus wa qauluhu id laulam tajib lahu ta'ala hadhihi sifat ila akhirih bayanna bihadzal kalima wajha istilzam istighna'ihi ta'ala li hadhihi sifat wa dzalika yalzamu min thubutil hajati lawin tafa wahidun min tilkas sifat. Maka dalam perkataan matan id laulam tajib lahu hadhihi sifat, kan matannya ada tuh, id laulam tajib lahu hadhihi sifat lakana muhtaja ila. Kalau Allah tidak wajib dengan sifat-sifat ini, maka pasti Allah membutuhkan sesuatu. Tapi kan Allah itu enggak butuh sesuatu. Bayana bidzalikal kalam wajhal istilzam istighna'i ta'ala bihadis sifat. Menjelaskan sisi kelaziman. Artinya dalilnya dalil iltizamiyah, pakai dalil kelaziman bahwa lazimnya pada sesuatu yang tidak butuh kepada yang lain, maka wajibnya dia bersifat dengan 3 sifat tersebut. Penjelasannya, andaikan salah satu dari 3 sifat itu enggak ada, maka pasti Allah itu butuh terhadap sesuatu, baik itu butuh kepada yang menciptakan atau butuh kepada zat lain atau butuh kepada yang menyempurnakan dirinya. Kan udah kita bahas tadi, 11 sifat itu menunjukkan Allah tidak butuh kepada 3 perkara. Enggak butuh kepada zat yang lain, enggak butuh kepada pencipta, dan enggak butuh kepada yang menyempurnakan. 3 sifat sudah kita bahas, tidak butuh pada yang menyempurnakan. Kemudian sifat yang lain, amal wujud, adapun sifat wujud, wal qidam wal baqa wal mukhalafa lil hawadis wa ahadal juz'ai maknal qiyamu binafsi. Ini 5 makna ini, setengah dari maknanya qiyamuhu binafsi wa istighna'u anil mukhassis. Maka adanya sifat ini wajib Allah tidak butuh kepada pencipta. Kalau kita kan butuh kepada pencipta, maka kita enggak punya sifat ini. Kita enggak wajib wujud, enggak wajib qidam, enggak wajib baqa, enggak wajib mukhalafah, enggak wajib qiyamuhu binafsi. Yang punya sifat 5 ini, maka pasti dia tidak butuh kepada pencipta. Nah, Allah bersifat dengan sifat-sifat ini, maka berarti itu Allah tidak butuh kepada pencipta. Fala yakhfa 'alaika ba'da an wasalta ila hadzal maudhi'. Maka sudah tidak samar lagi bagi kamu setelah sampai pada penjelasan ini, anna nafi kulli wahidin min hadhihi sifatil khamsi yastalzimu hudus
apabila salah satu 5 sifat ini hilang atau kurang, maka Allah pasti sesuatu yang baru. Kalau dia sesuatu yang baru, berarti pasti dia butuh diciptakan. Wujud, tapi enggak kidam umpamanya. Ya mesti butuh diciptakan. Wujud, tapi enggak qiyamuhu binafsih, ya butuh diciptakan. Wujud, tapi enggak mukhalafah, ya butuh diciptakan. Jadi ini 5 ini sifat yang menunjukkan Allah Maha Kaya dari adanya pencipta. Tadi 3 sifat menunjukkan Allah Maha Kaya dari adanya penyempurna. Allah tidak butuh disempurnakan. Wa qad arafta mimma sabaq anna kulla hadisin muftakirun ila muhdisin sawa'un ila muhdisin siwahu wa ta'ala andalika man wajabalahul ghina mutlak an kulli ma siwah. Maka kamu telah tahu dari penjelasan yang telah lalu bahwa sungguhnya setiap zat yang baru itu membutuhkan kepada pencipta selain dirinya. Kan nggak mungkin kamu baru tapi kamu menciptakan diri kamu sendiri, kan nggak mungkin. Yang bikin kamu pasti yang lain. Yang bikin alam pasti ya bukan alam, sesuatu yang lain. Maka kalau kamu sudah tahu bahwa diri kamu itu baru dan diciptakan, maka maha luhur Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirinya itu mutlak tidak butuh segala sesuatu. Kalau kita mau dikatakan, oh saya itu nggak butuh sama yang lain, hanya dari satu sisi, karena kamu disebut zat. Tapi dari sisi lain kamu butuh diciptakan. Nah, Allah segalanya tidak membutuhkan. Secara mutlak Allah tidak butuh segala sesuatu. Faqauluna fi asl aqidah lakana muhtajan ila muhdisin. Perkataan musannif pada matan tadi yang mengatakan pasti adanya butuh kepada yang menciptakan, istidlalun anil wujubi hadhihi sifat khamsi lahu ta'ala. Maka ini merupakan dalil atas wajibnya kelima sifat ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluna, dan perkataan kami pula, awil mahalin, tidak butuhnya Allah kepada mahalin atau zat yang lain, istidlalun menjadi dalil ala wujubil juz'i tsani min maknal qiyamu binafsih. Itu memasukkan kepada sebagian makna yang lainnya dari makna qiyamuhu binafsih. Kenapa? Karena qiyamu binafsih punya 2 makna. Yang pertama tidak butuh zat yang lain, yang kedua tidak butuh pencipta.
pencipta. Min maknal qiyamu binafsi wa huwa istighna'u anil mahallin wa qauluna aw man yadhulu anhun naqais istidlalun ala wujubi tanazahu anin naqais alladhi yadhulu fihi wujubu sama wal basar wal kalam. Jadi 11 sifat dibagi berapa? 11 sifat dibagi berapa? Dibagi 3. Satu bagian menunjukkan Allah tidak butuh pencipta, yaitu wujud, idam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Biar kamu nggak bingung nih. Berapa itu? Wujud, idam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Berapa ini? Berapa ini? 4. Menunjukkan tidak butuh pencipta. Terus qiyamu binafsih menunjukkan tidak butuh kepada zat yang lain. Terus sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakaliman menunjukkan tidak butuh disempurnakan. Jadi 11 sifat menunjukkan 3 macam kemahakayaan Allah kepada yang lain. 3 sifat 11 sifat menunjukkan 3 makna istighna. Ini belum masuk yang jaiz. Nanti masuk yang jaiz memasukkan 2 makna istighna yang lain, hingga nanti wajib, mustahil, jaiz yang terkumpul di situ menunjukkan kepada 5 makna istighna bagi Allah, hingga disebut Allah istighna mutlak atau ghaniyul mutlak. Artinya zat yang betul-betul tidak butuh pada segala sesuatu. Terus ini makna yang pertama. Jadi ini kamu ulang-ulang nih. Kamu telah melihat satu bangunan pertama yang tersusun yang menunjukkan makna ketuhanan. Sebelumnya kamu belum pernah memandang makna ini. Sekarang kamu sudah bisa memandang makna ini, makna kemahakayaan Allah kepada segala sesuatu yang menunjukkan pada 11 sifat Allah. Jadi jangan sampai nanti tercampur. Ini dulu perjelas kita pahami makna istighna, bahwa Allah itu enggak butuh segalanya. Kenapa? Karena wajib bagi Allah sifat-sifat tersebut. Kurang satu saja sifatnya pasti Allah butuh. Kurang setengah aja sifatnya pasti Allah butuh. Jadi yang menunjukkan Allah tidak butuh itu 11 sifat tadi. Terus nanti setelah kamu paham ini, maka akan masuk bab yang kedua, membahas perkara yang jaiznya yang masuk ke dalam makna istighna. Ini biar jelas kamu. Apa yang jaiz? Wa yadhulu minhu tanazahu ta'ala al-aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maka masuk ke dalamnya pula maha suci Allah dari mengambil keuntungan di dalam perbuatan atau menetapkan hukum.
hukum. Wa illa lazima iftikaruhu ila ma yuhassilu gharduhu kaifa wa huwa jalla wa azza ghaniyun an kulli ma siwa. Wa yadhulu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai' minal mumkinati wala tarkuhu. Itla wajaba alaihi ta'ala syai'un minhu aklan kasawabi masalan lakana jalla wa azza muftakiran ila dzalika syai' liyatakammala bihi qarduhu itla yajibu fi haqqi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu kaifa wa huwa jalla wa azza ghaniyun an kulli ma siwa. Maka masuk pula ini kalau dalam bahasa matan wa yukhadhu atau wa yadhulu. Kalau dikatakan wa yukhadhu maka itu masuk dalam maknanya perkara jaiz. Kalau ngomong wa yadhulu atau wa yajibu itu masuk perkara wajib bagi Allah. Yang wajib yang menunjukkan makna istighna udah tuh 11. Tinggal perkara jaiz yang menunjukkan kepada makna istighna. Ada berapa perkara jaiz yang masuk pada makna istighna? Jaiz fi'ilnya ada 2. Apa yang pertama? Allah tidak butuh, Allah tidak mengambil keuntungan. Allah dalam menciptakan sesuatu, Allah tidak mengambil keuntungan. Kenapa? Kenapa? Kalau Allah mengambil keuntungan berarti membutuhkan sesuatu. Kalau Allah mengambil keuntungan berarti hilang kemahakayaannya gitu loh. Hilang makna istighnanya. Kan disebutkan tadi Allah itu istighna, tidak butuh segala sesuatu. Kalau kemudian dalam perbuatannya dia mengambil keuntungan, berarti menunjukkan dia membutuhkan sesuatu. Berarti akan hilang sifat kemahakayaannya. Jadi masih menunjukkan Allah itu maha kaya apa? Dalam perbuatan Allah, apapun yang diperbuat Allah, Allah tidak mengambil keuntungan. Itu. Kalau mengambil keuntungan gimana? Hilang kemahakayaannya. Ya. Kamu kaya, duitnya banyak sampai bergunung-gunung, tapi masih cari duit, disebutnya apa? Miskin. Lu masih nyari gimana? Berarti masih butuh. Kalau lu udah kaya berarti udah enggak nyari. Kalau lu sekaya apapun kita masih nyari, masih butuh sesuatu, berarti kita masih disebutnya orang fakir gitu loh. Lah Allah itu dikatakan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh segala yang di alam, hingga apapun yang diciptakan Allah, Allah tidak mengambil keuntungan. Al-ghardu manfiyun anhu ta'ala, bahwa yang namanya tujuan atau mengambil keuntungan itu ternafikan bagi Allah. Enggak ada tuh bagi Allah yang namanya ghardun atau tujuan. Ibaratun an wujudi ba'its yab'atsuhu ta'ala ala ijadi fi'lin minal af'ali
au ala hukmin minal ahkami asyar'iyyati min mura'atil maslahah ta'udu ilahi ta'ala au ila khalqihi. Tujuan yang dinafikan dari Allah merupakan ungkapan dari wujudnya ba'its atau faktor pembangkit atau penyebab yang menyebabkan Allah mewujudkan sesuatu perbuatan dari berbagai macam perbuatannya, atau yang membangkitkan, yang menyebabkan Allah membuat suatu hukum dari berbagai hukum syariah, yakni menjaga kemaslahatan yang kembali kepada dirinya atau kepada makhluknya. Wala khafa'a anna kilal wajhain mustahilun 'alallahi azza wa jal. Maka tidak diragukan lagi, sudah sangat jelas bahwa kedua hal tersebut mustahil bagi Allah. Ya mustahil kok Allah mengambil keuntungan. Mustahil kalau Allah itu punya tujuan. Kalau Allah punya tujuan dalam perbuatannya, berarti perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk. Amma auduha ilaihi ta'ala falima yalzamu alaihi min ikhtiyajihi ta'ala ila ayyatakammala bimakhlukihi. Adapun kemustahilan kembalinya maslahat kepada Allah, maka karena kelazimannya yaitu butuhnya Allah menyempurnakan dirinya dengan makhluk, maka itu mustahil. Mau menunjukkan begini, Allah menciptakan sesuatu, yang diciptakan itu kembali keuntungannya untuk makhluk atau keuntungannya untuk dirinya sendiri. Dua-duanya ini mustahil, gitu loh. Oh, Allah sengaja bikin sesuatu untuk makhluk, mustahil. Atau Allah sengaja bikin sesuatu untungnya untuk dirinya juga mustahil. Jadi dua tujuan ini enggak ada pada Allah. Tidak ada tujuan untuk menguntungkan makhluk atau tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Maka kedua-duanya menunjukkan Allah membutuhkan sesuatu. Amma ila khalqihi fakadzalika aidan lima yalzamu alaihi min daf'in naqsin anhu ta'ala bi khalqil maslahati li khalqihi. Andai keuntungan itu, tujuan itu ditujukan Allah untuk memberi keuntungan kepada makhluk. Andai nih Allah bikin sesuatu yang tujuannya akan dikembalikan kepada makhluk. Kayak gini, Allah bikin alam tujuannya bikin ibadah. Allah bikin makhluk tujuannya agar makhluk beribadah. Pokoknya nih, Allah bikin makhluk, bikin manusia, bikin jin, tujuannya agar makhluk bisa beribadah. Pasti karena tujuannya Allah itu agar makhluk bisa beribadah, Allah akan menghilangkan siapa saja yang menghalangi makhluk ibadah. Itu dong. Saya tujuan saya nih bikin pagar agar
tidak ada yang masuk ke rumah saya. Maka saya akan berusaha bagaimana caranya agar siapapun nggak bisa melewati pagar itu, agar yang di dalamnya bisa aman. Allah bikin makhluk tujuannya apa? Oh, agar jin manusia bisa ibadah. Maka Allah akan menghalangi siapa saja yang membuat jin manusia tidak ibadah. Iblis matiin, nafsu matiin. Kok nggak begitu? Malah jinnya dibikin, iblisnya dibikin, ditambahin nafsu lagi kamu. Lah iya, kalau tujuannya itu untuk ibadah, mau bikin manusia tujuannya ibadah, pasti Allah menghalangi, akan menghilangkan siapa saja yang bisa menghalangi manusia jin untuk ini, malah ditambahin iblis, ditambahin nafsu. Lah gimana sih gitu loh. Nyambung nggak kamu? Nyambung nggak nyambung? Waduh. Jadi nggak mungkin penciptaan jin dan manusia itu tujuannya begitu gitu loh. Nggak mungkin. Kalau tujuannya begitu, nanti Allah akan menghalangi siapa saja yang menyebabkan jin manusia tidak bisa ibadah. Lah ya dong, kan jadi gagal tujuannya kan. Siapa yang menghalangi? Iblis. Waduh, kayak iblis lebih hebat dari itu, Pak. Gimana sih? Wayadfa'u naqais kamalun fayalzamu aidan fi hadzal qismi tsani al-ikhtiyaju jalla wa azza an dalika ila makhluq wa ya al-maslahatu allati tujadu li khalqihi ta'ala kathawab wa nahbihi liyatakammala biha wa ya ta'ala an dalika kulli an wajaba lahul ghina mutlaq tabaraka wa ta'ala. Begitu pula yang kedua, ikhtiyajuhu jalla wa azza, butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala andalika ilal makhluk, kepada makhluk. Kalau tujuannya bikin makhluk itu untuk bikin maslahat, yaitu kemakmuran, kebaikan untuk si makhluk, wa ya maslahatu allati tujadu li khalqihi, yang mana maslahat itu kembali kepada makhluk, maka pasti Allah itu butuh kepada yang lain untuk menyempurnakan tujuannya. Contoh, Allah bikin makhluk tujuannya ibadah. Pertama nih, maka Allah akan menghalangi semua yang menghalangi makhluk ibadah, agar makhluk betul-betul bisa ibadah kepada Allah. Kalau itu jadi tujuan. Setelah makhluknya ibadah, terus mau ngapain? Kalau makhluk sudah ibadah semua, tujuan Allah tercapai nih. Dengan apa? Menghalangi semua yang bisa membuat makhluk tidak ibadah. Oh, setelah ibadah semua, Allah mau kasih dia pahala. Apa? Akan diberikan nikmat masuk ke dalam surga. Ya. Oh, setelah makhluk ibadah nanti makhluk akan dimasukkan surga. Untuk apa masuk surga? Agar mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Oh, tujuan pertama tadi bikin makhluk untuk ibadah, maka prosesnya Allah akan menghalangi orang-orang yang membuat makhluk tidak ibadah.
Setelah berhasil dibikin makhluk itu ibadah semua, dimasukkan surga untuk mendapatkan nikmat, maka Allah butuh bantuan surga untuk memberi nikmat kepada makhluk. Rusak semua. Gimana coba? Ini rusak semua tuh. Udah butuh kepada surga, terus perlu pula alat untuk menghalangi makhluk tidak bisa ibadah, gitu loh. Jadi ini akan menunjukkan Allah butuh kepada makhluk, baik butuh kepada surga untuk ngasih nikmat atau butuh kepada sesuatu yang bisa menghalangi makhluk untuk tidak ibadah. Jadi makhluk selalu bisa ibadah kepada Allah. Setelah bisa ibadah akan masuk surga mendapat nikmatnya Allah. Ini sudah rusak semua kalau begitu. Faqad istabana annal af'alahu jalla wa azza wa ahkamahu kulluha la illata wa la ba'ithata. Maka dari penjelasan saya, kata musonef, sungguh sangat jelas bahwa semua perbuatan Allah, baik itu perbuatan menciptakan dan menetapkan hukum-hukum, tidak mempunyai elat yang membangkitkannya. Allah itu memperbuat sesuatu, gak ada yang mendorongnya, gitu loh. Kan ini alam tadinya nggak ada. Ada nggak tadinya? Nggak ada. Tahu-tahu Allah pengen bikin alam, gitu loh. Yang jadi elat atau gandengannya itu apa? Hasratnya itu apa? Kayaknya gua sendirian nih, nggak ada yang sepi nih. Udah, gua bikin makhluk lah, biar rame. Nanti makhluk bisa ibadah sama gua. Kan bangkit itu kan. Kayak kamu jomblo lah, tiba-tiba pengen kawin gua. Yang membangkitkan pengen kawin apa itu? Kan ada kan? Gak tiba-tiba, lu kenapa pengen kawin? Ya pengen kawin aja, ya gak ada begitu. Mesti ada yang membangkitkan, penyebab atau elat yang menggandengkan kamu tergerak untuk kawin, gitu loh. Allah begitu. Ada nggak yang menggerakkan Allah, yang menggandengkan Allah tiba-tiba mau bikin alam semesta? Ya nggak ada. Kalau ada yang menggandengkan, maka akan jadi bentuk Allah membutuhkan sesuatu atau tergantung pada sesuatu. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dibaca dohir-dohirnya doang ya begitu. Makanya kalau nggak paham makna hakikatnya, ente baca syariat dohir-dohirnya ya bisa Wahabi dah jadinya ente langsung. Wa inna ma hiya bimahdil ikhtiyar loh. Semuanya itu murni atas pilihannya sendiri. Tidak ada yang lain yang membangkitkan Allah untuk menciptakan sesuatu. Wa ma ra'a ta'ala min masalihil khalqi, kemaslahatan makhluk yang dijaga oleh Allah, wa bimadhi fadlihi wala haqqa li ahadin alaihi ta'ala. Maka kemaslahatan yang kembali kepada makhluk itu bimadhi fadlihi, itu betul-betul atas fadlnya Allah, karunianya Allah, bukan karena gharadnya Allah, gitu loh. Nanti Allah mau ngasih kamu surga, Allah mau ngasih kamu keuntungan, Allah mau ngasih kamu kebaikan, iman, soleh.
Maka itu murni atas pilihannya sendiri, nggak ada yang membangkitkan yang lainnya, nggak ada yang menyebabkan yang lainnya, nggak ada. Nah, oh gara-gara sering doa jadinya dapat ini, gitu loh. Oh gara-gara sering wiritan jadinya dapat ini, gara-gara sering sedekah jadinya dapat ini. Itu kan dohirnya begitu. Nah pertanyaannya, Allah menentukan kamu dapat itu setelah kamu ngelakuin itu atau sebelumnya, gitu loh. Sebelum kamu doa sudah ada ketentuan belum kamu dapat itu. Sebelum kamu sedekah sudah ada ketentuan belum kamu dapat itu, gitu loh. Sebelum kamu sholat sudah ada ketentuan belum kamu masuk surga. Kalau sudah ada, berarti penyebab kamu masuk surga bukan sholat kamu, tapi pilihannya Allah sendiri, gitu loh. Kecuali sebelum kamu sholat Allah belum nentuin tuh kamu di surga. Nah berarti ketentuan Allah itu terkait sebabnya kamu sholat, Allah masukin kamu ke, bukan atas karunianya berarti, tapi atas sholatnya kamu masuk surga. Tapi nyatanya nggak begitu. Sebelum kamu sholat ketentuan kamu masuk surga sudah ada. Berarti memasukkan kamu ke surga itu atas karunianya sendiri. Sebelum kamunya ibadah, sebelum kamunya tetek, sebelum bengek, Allah sudah menentukan kamu akan begini, kamu akan begini. Itu menunjukkan itu atas anugerahnya. Aktivitasnya apa nih? Sebagai apa? Sama alamat. Alamat aja ya? Iya dong. Sholatnya kamu jadi alamat kamu akan dimasukkan surga. Puasanya kamu jadi alamat kamu akan masuk surga, gitu loh. Minum araknya kamu jadi alamat akan masuk neraka, itu alamat. Jadi Allah bikin kamu mau masuk surga. Nah, alamatnya apa? Allah kasih alamat dong. Allah bikin mendung, ngapain? Pasti enggak? Enggak. Gitu loh. Jadi orang yang dibikin sholat jangan kepedean, gua pasti surga. Itu alamat doang, bro. Lah itu kan alamat doang. Belum pasti, belum. Baru mengalamatkan kamu bisa mengharapkan surga. Lah kalau mendung nggak ada, terus kamu habis ini hujan nih, hujan dari mana? Oh alamatnya aja nggak ada. Kalau begitu ada mendung, nah, jemuran diangkat, kenapain? Kayaknya mau hujan nih. Nah, kalau emak-emak tengah hari bolong ngangkatin jemuran, kenapa mak? Mau hujan, kasyaf ya mak ya, wali loh mak. Mendung kagak apa kagak, atau diangkatin. Jadi ibadah kita jadi apa? Alamat. Lumayan alamat itu. Ya kalau nggak ada alamat gimana? Untung dikasih Alamat. Kalau kamu nggak dikasih alamat, gimana kamu mau tahu posisi kamu? Mau jadi apa? Mau kemana? Untung dikasih alamat. Ya. Terus wa asyarna fi asl aqaid ilal qismil awal biqaulina wa yu'khadhu minhu tanazahu ta'ala anil aghrad ila qaulina an kulli ma siwa wa asyarna ila qismusani biqaulina wa kadzalika yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu ali ta'ala fi'lu syai' minal mumkinati wala tarkuhu ila akhirih. Maka termasuk pula masuk dalam maknanya Allah tidak butuh segala sesuatu. Apa maksudnya apa? Allah tidak wajib menjadikan apapun. Ente ibadah, Allah nggak wajib masukin kamu ke surga. Allah bikin mendung, wajib nggak bikin hujannya? Jadi apabila Allah bikin sesuatu, maka boleh saja sesuatu ini mengalamatkan akan munculnya sesuatu yang lain. Bukan wajib, bukan.
Allah wajib bikin begini, kan saya udah begini. Allah wajib bikin begini, kan saya udah begini. Nggak ada. Kalau ada yang demikian, maka itu murni atas anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi lemes. Kalau orang Qadariyah lemes. Qadariyah jadi siap. Duh, sia-sia dong saya ibadah. Jadi ngapain saya sholat dong? Jadi ngapain saya begini? Padahal bagi kita itu semua hanya jadi alamat. Kenapa? Karena tujuan kita itu bukan ke sana. Tujuannya bagaimana pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita teruskan yang akan datang, masih menjelaskan ini biar kita lebih jelas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana